Paling sering kita rawat belakangan ini memang pasien-pasien dengan ulkus diabetik. Ya, apalagi kan masalah tungkai ya. Kadang-kadang kan orang berpikir mengamputasi kaki itu sangat sangat berat sebenarnya decision-nya, tapi kan tidak semua harus diamputasi. Halo, selamat pagi Sobat Sehat semuanya. Pagi ini kita kembali lagi di dalam acara RSAM Talkpod. Saya Dr. Rani akan membawakan acara pagi ini beserta narasumber kita yang sangat hebat ini. Nah, pagi ini kita akan kedatangan Dr. Dewi Yusuf, spesialis bedah, subspesialis bedah vaskuler dan endovaskuler konsultan. Nah, sebelum kita berkenalan lebih jauh dengan beliau, perlu saya informasikan bahwa kami di sini, saya, pembicara, kemudian narasumber dan seluruh kru yang ada di sini sudah melakukan booster vaksinasi yang kedua dan kami melakukan syuting ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami harapkan semoga sobat sehat semuanya di rumah juga dalam keadaan yang serupa ya. Nah, sebelum selanjutnya kita akan berbincang lebih jauh tentang mengenai apa itu bedah vaskuler, apa isi itu endovaskuler, seperti apa pelayanannya, perlu diinformasikan bahwa pelayanan ini adalah yang terbaru di Rumah Sakit Andi Makassau, Kota Parepare, dan merupakan pelayanan yang unggulan, karena di Sulawesi Selatan bisa dikatakan hanya terbatas, dan Parepare merupakan salah satu kota yang bisa menyediakan fasilitas yang sangat unggulan ini. Nah, sebelumnya saya akan mempersilahkan kepada narasumber kita untuk bercerita lebih jauh tentang apa sih itu bedah vaskuler, kasus-kasus apa saja dan apa sih yang harus kita perhatikan kalau di rumah. Nah, selanjutnya kita akan lebih jauh berkenalan dengan beliau. Ya, selamat pagi Dr. Dewi. Ya, selamat pagi Dr. Rani. Iya, seperti yang tadi sudah dikatakan Dok, ini kan baru di Kota Parepare Dok. Nah, kita sangat antusias ya tentunya sebagai warga Kota Parepare dengan kehadiran pelayanan bedah vaskuler di Rumah Sakit Andi Makassau ini. Kira-kira apa Dok yang ingin disampaikan atau diceritakan lebih lanjut oleh Dr. Dewi? Silakan Dok. Oh ya, terima kasih. Selamat pagi para pendengar maupun penyimak talk show ini ya. Oke, saya sebelumnya memperkenalkan diri dokter ya. Iya, silakan Dok. Nama saya Dewi Yusuf. Saya sendiri menyelesaikan pendidikan S1 saya di Universitas Hasanuddin tahun 2004. Kemudian mengambil spesialisasi bedah juga di Universitas Hasanuddin selesai itu tahun 2014 dan menyelesaikan pendidikan bedah vaskular di Universitas Indonesia tahun 2021 dan bergabung dengan RSUD Andi Makassau ini sekitar bulan 2 dan sepenuhnya memiliki poliklinik. Kita melayani di poliklinik bedah vaskuler sendiri itu pada bulan Juli 2021. Jadi ini memang merupakan pelayanan yang baru untuk RSUD Andi Makassau sendiri. Kalau mengenai pelayanannya itu cukup beragam ya. Apalagi subspesialisasi ini untuk Indonesia sendiri secara keseluruhan itu adalah hal yang baru Dok ya. Iya. Karena para subspesialisasi ini dokter-dokternya itu mungkin belum mencapai 100 mungkin di seluruh Indonesia, jadi masih sedikit ya. Jadi memang tujuannya kita untuk dari divisi sendiri ya, secara kolegium itu untuk menyebarkan para dokter-dokter ini sendiri supaya cakupan pelayanan terhadap pasien ya, terutama pasien bedah vaskular dan endovaskular ini bisa tercukupi terutama untuk Indonesia dalam cakupan besar. Baik Dok, luar biasa menarik ya ini ya Dok. Kira-kira kalau untuk di Rumah Sakit Andi Makassau sendiri Dok, apa sih fasilitas yang diberikan pelayanannya? Ya, untuk saat ini kita sudah bisa melayani beberapa penyakit ya, terutama untuk diagnostik Dok. Ya,
Seperti yang saat ini yang paling sering kita lakukan saat ini adalah untuk melayani pasien-pasien dengan penyakit gagal ginjal. Kita bekerja sama dengan dokter penyakit dalam dan hemodialisa. Jadi kita melayani untuk aksesnya, ya. Jadi untuk mempermudah pasien-pasien dengan hemodialisa agar bisa cuci darah dengan baik, ya. Apakah itu menggunakan akses kateter maupun dengan simino. Tapi itu sebenarnya cuman cakupan kecil. Cakupan selanjutnya yang lebih besar yang saat ini kita bisa lakukan adalah untuk pasien-pasien varises, ya, seperti stripping vena. Nah, sementara kita mulai galakkan juga untuk mungkin kedepannya kita bisa pakai laser untuk pasien-pasien dengan varises, ya, apalagi yang sudah bergejala, dok, ya. Nah, jadi kadang-kadang memang pandangan orang tentang varises ini kan ini adalah penyakit kosmetik, ya. Kalau sebenarnya itu penyakit klinis. Jadi kadang-kadang pasien yang sudah sampai kepada kita itu memang sudah bergejala, yang sudah bertahun-tahun. Jadi akibatnya sudah punya luka mungkin atau kulitnya sudah menghitam sehingga itu sudah sulit untuk dikembalikan. Oh, jadi memang itu harus intervensi Ya, tindakan ya, dok. betul. Varises yang Ya. memang sudah ada derajat-derajatnya mungkin. Ya, betul sekali. Untuk varises ini, dok, sebetulnya apakah memang selalu semuanya harus langsung dioperasi? Kemudian apakah nanti BPJS bisa untuk Kalau semua harus dioperasi tidak, ya. Ada macam-macam tindakan yang bisa kita lakukan untuk pasien-pasien varises ini. Salah satunya dengan non operatif tentunya menggunakan stocking medis, ya, baik itu preventif untuk menghindari terjadinya varises maupun untuk kuratif, ya, untuk menghindari stage-nya naik mulai dari stage 1 sampai stage 6. Nah, kemudian operatif, non operatif, dan kalau operatif bisa kita lakukan di sini, dok, ya, dengan menggunakan bisa stripping vena. Ya, kita sudah punya beberapa pasien yang sudah menjalani operasi varises di sini. Kemudian yang terakhir adalah minimal invasif yang saya bilang tadi, laser, ya, bisa pakai lem pada pembuluh darah itu. Cuman memang itu mungkin masih belum bisa ya untuk BPJS, ya, karena peralatannya cukup mahal. Tapi sudah bisa dilakukan, Kak, dok? Bisa. Oh iya. Bisa sekali. Jadi sobat sehat semuanya, mungkin sering mendengar keluhan varises seperti pembuluh darah yang warna biru-biru di belakang kaki biasanya, ya, dok, ya. Ya, betul. Jadi sekarang kalau misalkan ada masalah seperti itu, tentunya kan kalau secara klinis keluhan yang dijumpai mungkin pegal, Kak, atau nyeri. Ya, betul. Bisa nanti datang ke poli bedah vaskuler di Rumah Sakit Andi Makassau. Itu bisa dengan BPJS, ya, dok? Bisa sekali, bisa sekali. Derajat ringan, ya, dok? Berat pun bisa. Oh, sampai sampai operasi, ya? Dengan tindakan operasi boleh datang. Dan bedah vaskuler sendiri bukan cuma mencakup varises, kita bisa pada penyakit-penyakit arteri perifer, ya, seperti PAD, peripheral arterial disease, yang luka kehitaman pada ujung-ujung kaki atau karena gangguan pembuluh darah pada kaki maupun tungkai atas maupun tungkai bawah, itu kita bisa minimal diagnostik di sini untuk pelayanan vaskulernya. Berarti untuk sobat sehat di wilayah Kota Parepare dan sekitarnya, untuk pertama kali seandainya ada gejala yang menyerupai itu gangguan pembuluh darah di daerah tungkai, biasanya bisa langsung ajukan ke Vaskes tingkat 1-nya, ya, untuk ajukan ke poli bedah vaskuler langsung. Jadi tidak perlu ke penyakit dalam, Kak, dok? Boleh ke penyakit dalam, boleh langsung ke kami juga, ya. Iya. Ya, biasa gejalanya itu adalah paling sering itu memang pada usia-usia di atas 45 tahun, ya. Misalnya pasien-pasien dengan hiperkolesterol, ya, pasien-pasien dengan smoking yang akut, yang betul-betul sering merokok misalnya, ya. Kadang-kadang kalau berjalan jauh tidak sampai 200 meter terasa sakit pada kaki atau pada daerah bokong, ya, daerah bokong nyeri. Nah, itu tanda-tanda yang paling sering sebelum akhirnya ada terjadi luka pada ujung-ujung jari, kebiruan. Awalnya biasanya kebiruan, lama-lama dia mulai hitam. Nah, itu biasanya tanda-tanda dari penyakit arteri perifer.
Itu sering didapatkan di tungkai bawah ya dok Tungkai ya? bawah, paling Kalau sering pada tungkai daerah atas tungkai bawah. jarang untuk Jarang, seperti itu jarang, ya? iya. Kecuali kalau dia menderita penyakit lain, misalnya vaskulitis yang memang ada inflamasi pada vaskulernya, pembuluh-pembuluh darahnya, itu bisa pada tungkai atas. Tapi itu biasanya pada pasien-pasien yang lebih mudah sih. Oh iya, mungkin penyakit-penyakit penyertanya yang lain ada selain yang tadi Ya, biasa pada hiperkolesterol pasien-pasien, atau ya, merokok ya dok ya. Perlu diinformasikan juga kepada sobat sehat bahwa yang tadi disampaikan seperti Simino atau CDL ya dok, ya, akses untuk jalur pada kasus-kasus cuci darah. Jadi memang kalau pasien yang rutin cuci darah itu kan ada semacam dipasang pintu masuknya untuk proses pelakuan cuci darahnya, karena kan itu berulang-ulang ya dok. Jadi betul. sangat penting untuk dibuatkan akses tersebut. Nah, itu nanti juga akan kontrolnya rutin ke dokter Dewi juga, karena beberapa kalau saya dapatkan kasus di IIGD Rumah Sakit Andi Makassau banyak juga terdapat masalah di akses dari pintu masuk CDL atau Simino pada kasus hemodialisa cuci darah tersebut, bisa jadi karena infeksi atau yang lainnya. Ya. Begitu. Kalau untuk di polibedah vaskuler sendiri dok, rata-rata memang penyakit yang paling banyak selain hemodialisa varises atau ada yang lain selain itu? Varises, kemudian pasien-pasien PAD, peripheral arterial disease, kemudian pasien-pasien DM dengan luka Oh, pada yang kaki. kaki-kakinya sulit sembuh Ya, gitu. luka kronik ya, biasanya sudah ulkus, gangren. Nah, itu bisa kita rawat di tempat kami. Jadi tidak harus sampai selalu operasi ya dok? Iya, Tidak semua. tergantung dari stagingnya sih ya. Tergantung keadaan. Iya, tergantung dari Tapi staging. jangan takut sobat sehat semua, artinya apabila ada pasien datang kontrol atau konsultasi dengan dokter Dewi tidak selalu berakhir dengan operasi ya dok. Ya, betul. Pasti ada usaha-usaha Betul. dulu di awalnya. Apakah masih bisa diobati dengan jalur yang Cuman tidak memang operasinya? pada pasien-pasien dengan kaki DM ini agak kompleks dok ya, tidak seperti luka pada umumnya, misalnya luka-luka yang akut seperti luka kecelakaan pada pasien normal, Iya. ya berbeda dengan pasien-pasien misalnya dengan luka karena DM. Memang perawatannya kompleks ya, kita cuman tidak bisa berbicara cuman karena lukanya saja, tetapi di atas segalanya itu sebenarnya ada regulasi gula darah. Jadi memang penanganan pada pasien-pasien dengan ulkus DM ini tidak bisa cuma satu dokter. Jadi memang betul harus komprehensif ya, dari penyakit dalamnya. Mungkin kalau ada masalah sarafnya juga dokter saraf juga harus ikut di dalam. Begitu. Jadi memang untuk luka-luka DM ini tidak sesimpel yang kita pikirkan. Nah, oh ini bisa sembuh kok dengan ini, misalnya dengan apa begitu. Tidak bisa, karena selama regulasi darahnya itu tidak tertangani dengan baik, maka walaupun perawatan lukanya sangat-sangat modern, tetap tidak bisa maksimal. Ya, betul. Artinya pasti akan dirawat lebih dari satu dokter kalau kasusnya memang sudah sulit ya dok, dan di Andi Makassau sendiri sudah terintegrasi ya dok. Sudah. Saya kira dokter penyakit dalamnya sudah mumpuni dan semuanya. Iya, betul. Yang paling sering kita rawat belakangan ini memang pasien-pasien dengan ulkus diabetik. Ya, apalagi kan masalah tungkai ya. Kadang-kadang kan orang berpikir mengamputasi kaki itu sangat berat sebenarnya decisionnya, tapi kan tidak semua harus diamputasi. Apalagi kalau datang dalam keadaan yang luka masih baru, kita masih bisa regulasi gula darahnya dengan baik. Demikian juga keluarganya kita edukasi supaya bagaimana perawatan luka yang baik. Saya kira kalau bisa mengikuti semua step-step dengan baik, saya kira bisa hasilnya juga baik gitu. Kita bisa lebih menghindari kejadian terjadinya amputasi tentunya. Jadi untuk sobat sehat semuanya di sini perlu diberitahu juga ya dok, bahwa kolaborasi antara dokter, pasien, kemudian keluarga itu juga turut menyumbang keberhasilan yang tinggi. Jadi bagaimana caranya? Mungkin sering tetangga sebelah kah atau saudara, keluarga, kalau sudah kakinya diabetes pasti dibuang atau diamputasi, tapi sebetulnya sebelum itu ada tahap-tahapan sebelumnya. Dan seharusnya sih bisa kalau
perawatannya dan kolaborasinya itu bagus dari semuanya begitu ya dok. Ya. Kemudian ini dok, saya mungkin sobat sehat sendiri juga ada yang bertanya-tanya untuk tentang spesialis bedah vaskuler dan endovaskuler ini dok. Perbedaannya dengan spesialis bedah torak, kardio dan vaskuler itu apa? Oh Karena ya, ujung-ujungnya sama-sama vaskuler nih. Jadi kita taunya, oh kalau dulu itu varises ke dokter bedah torak kardiovaskuler, ya. sekarang sudah ada Memang ini. beberapa hal memang beririsan ya, Oh, gitu beririsan. Beberapa hal beririsan. Cuman kami sendiri ini kan berasal dari spesialis bedah. Jadi spesialis bedah yang mengambil peminatan di bedah vaskuler dan endovaskuler. Jadi kalau bedah toraks ya, setahu saya memang itu SP1 ya. Jadi dia langsung dari dokter umum langsung ke bedah toraks kardiovaskuler, dan biasanya mereka tidak cuman menangani vaskuler tapi bisa menangani jantung, operasi jantung dan rongga dada, paru. Banyaknya jadi ruang lingkupnya Ya, ruang lingkupnya lebih luas. Sedangkan dada ya. kami sendiri memang penjurusannya ke vaskular saja. Oh, vaskuler. Baik. Dan kadang-kadang orang bilang kok vaskular dan endovaskular. Apa sih endovaskular ini gitu? Endovaskular itu adalah penanganan minimal invasif ya pada pasien-pasien dengan yang membutuhkan angiografi maupun angioplasti. Jadi lebih spesifik sebenarnya. Jadi kita endovaskular itu menggunakan agak-agak mirip kardiologi. Jadi menggunakan satu sistem alat cath lab. Bagaimana dok? Kira-kira Cath lab kalau di namanya. Jadi angiografi dan plastik sudah ada alatnya. Sudah ada alatnya di sini, tapi sementara pengurusan perizinan mungkin ya. Kita doakan saya semoga lebih cepat nanti isinya bisa dapat. Kita bisa lebih melayani lagi kasus-kasus yang harusnya tidak perlu dirujuk, kita bisa lakukan di Andi Makassau. Contohnya misalnya ada penyempitan pembuluh darah kaki, itu bisa kita balon, cukup dibalon aja, begitu. Atau kalau lebih extendnya itu kita bisa pasang stent misalnya. Kalau seandainya nanti kita bisa lebih berkembang di rumah sakit. Saya kira saya optimis kita bisa lebih berkembang di sini. Mudah-mudahan ya dok ya. Jadi kalau dianalogikan sobat sehat semuanya seperti kasus jantung, penyempitan pembuluh darah jantung ya dok. Tapi ini letaknya di tungkai. Iya betul. Nah, jadi kalau mungkin kita semua sendiri sudah sering mendengar bahwa kalau ada yang sakit penyempitan pembuluh darah di jantung itu dilakukan bedah dada, kemudian dikasih pembuluh darah tambahan atau dilakukan ring. Kalau orang-orang biasa mungkin sebutnya ring. Nah, itu bisa dilakukan insya Allah nanti kalau beberapa saat lagi di Rumah Sakit Andi Makassau, tapi dengan ruang lingkup yang berbeda, bukan di jantung, akan tetapi di bagian pembuluh darah tungkai terutama. Ya, betul. Untuk mencegah yang tadi itu ya, jangan sampai tungkainya mati atau ya, semakin banyak jaringan yang rusak di bawahnya. Ada lagi dok kira-kira selama praktek di poli kejadian kah atau apa sering kita yang dapatkan juga gitu? Ya, sering yang kita dapatkan juga ini adalah tumor-tumor pembuluh darah ya, seperti hemangioma. Bagaimana itu dok gejalanya awal? Hemangioma biasanya lebih sering kepada anak ya, jadi biasanya orang biasa bilang tompel. Jadi ya merah seperti stroberi, biasanya pada wajah, tangan, di seluruh bagian tubuh biasanya. Tapi kadang-kadang kita ignore ya, artinya tidak terlalu memperdulikan karena pikirnya tompel kali ya. Padahal sebenarnya itu adalah kelainan pembuluh darah yang mungkin perlu dilakukan intervensi. Apakah itu dengan pengobatan maupun intervensi yang saya bilang tadi menggunakan cath lab ya. Kita bisa masukkan obat untuk menutup pembuluh darahnya sehingga jaringannya bisa daerah itu bisa hilang ya setelah dilakukan tindakan dengan angioplasti, harusnya begitu. Ya, kalau untuk masyarakat di rumah ini dok, untuk hemangioma tadi itu kan mungkin baru ya, tidak semua orang misalkan tahu apa yang harus diperhatikan. Misalkan anak-anak sampai usia berapakah kita khawatirkan, oh ini jangan-jangan bukan hanya sekedar tompel tapi jangan penyakit. Biasanya dari lahir ya. Oh dari lahir. Warnanya itu memang lebih merah daripada daerah sekitar. Besar nggak dok? Tergantung masing-masing. Bisa besar, bisa kecil. Dan cenderung dengan berjalannya usia dia akan membesar.
cenderung dengan berjalan usia jika tidak diobati dia akan membesar. Tapi biasanya bisa berevolusi sendiri ya, mengecil sendiri sampai di usia 2 tahun. Nah, terkadang jika tidak dilakukan pengobatan di usia 2 tahun dia tetap berkembang, nanti bisa berkembang ya menjadi lebih besar, lebih luas sehingga penanganan bisa jauh lebih sulit. Ada gejala lain nggak, Dok? Misalkan Jadi saat hemangiom diperiksa, ya. ini kan gejala lahir ya. Ya bisa juga dia berkembang menjadi satu malformasi. Malformasi ini dia melibatkan lebih banyak pembuluh darah, arteri atau vena. Jadi biasanya itu masanya itu berdenyut. Oh, jadi kalau dipegang di Dipegang bagian dia tempelnya itu, no, kalau dia hemangioma dia biasanya tidak berdenyut. Biasanya tidak, cuman ronanya aja berubah. Tapi jika itu melibatkan pembuluh darah vena, arteri dan vena, jadi dia biasanya warnanya sama dengan warna kulit. Cuman dia seperti ada tumor aja, tapi menonjol, ya. menonjol. Oh, ada benjol. Dan itu biasa pada orang yang lebih dewasa. Jadi dia kalau kita raba biasanya berdenyut, nah itu mungkin kita perlu konsultasi untuk memeriksakannya lebih lanjut. Apakah perlu tindakan operasi atau cukup dengan minimal invasif? Oh, ilmu yang baru lagi ini untuk sobat sehat semua di kawasan Kota Parepare. Kalau seandainya didapatkan anak-anak kita atau saudara atau siapalah yang kita kenali baru lahir ada tanda-tanda tambahan kelahiran. Kalau orang dulu bilangnya tompel, mungkin bisa diawasi dari sekarang ya, Dok, karena kejadiannya mungkin meningkat karena semakin banyak orang tahu informasi tersebut. Kalau nanti didapatkan ada kok dicurigai tidak wajar, nah bisa mungkin nanti hubungi dokter terdekat, kemudian minta rujukan atau langsung datang ke poli bedah vaskuler di Andi Makassau. Gitu ya, Dok ya. Kemudian ada pesan-pesan atau yang ingin disampaikan nggak, Dok, terkait dengan penyakit-penyakit yang ada di poli yang sebetulnya ini kalau diedukasi bisa ini untuk dicegah. Pesan yang mungkin entah itu kasusnya paling sering kah di poli atau apa, jadi sehingga pasien pada saat datang identiknya kan kalau datang ke dokter bedah itu sudah parah kasusnya kan, Dok. Nah, bagaimana caranya ini supaya kita mengedukasi ke masyarakat sobat sehat semua apa sih yang harus dilakukan mulai dari yang seperti varises itu tadi. Jadi begini, apalagi dengan adanya peningkatan kasus COVID yang lalu ya, 2 tahun terakhir ya. Jadi terkadang orang menjadi takut ke rumah sakit. Pikirnya tempatnya orang sakit semua ya, tempatnya ke situ pasti ujung-ujungnya sakit opname, terus ujung-ujungnya nanti bilangin COVID atau apa gitu kan. Cuman kan sekarang kita mungkin sudah lebih teredukasi ya, harusnya ya, dengan menjalani 2 tahun terakhir ini seharusnya kita sudah lebih menerapkan yang namanya preventive medicine ya. Bagaimana kita bisa menggunakan, di mana-mana sekarang kan dokter semakin banyak ya, puskesmas semakin banyak dokter, gunakanlah mereka juga, sering-seringlah datang, jangan cuma pada saat sakit, begitu. Demikian juga di rumah sakit, kalau Anda menemukan misalnya luka, Anda DM misalnya ya, luka DM, terus cuman bengkak sedikit, jangan tunggu sampai dia akhirnya sudah melebar kemana-mana, baru kita berpikir untuk memeriksakan. Nah, karena terkadang kita membuat decision pun untuk ini agak berat ya, baik pada pasiennya sendiri maupun pada kami tentunya. Tidak gampang kita harus mendecision, oh ini harus cuman membersihkan luka aja, ini harus diamputasi misalnya, itu cukup sulit buat kita tentunya kan, karena ini menyangkut tungkai ya, apalagi orang yang masih produktif misalnya. Atau varises jangan dianggap sebagai cuman penyakit kosmetik aja, tapi perlu dilihat bahwa varises ini bisa menjadi suatu masalah medis tentunya, terutama pada orang-orang yang masih produktif, misalnya guru masih mengajar, tidak bisa berdiri terlalu lama, habis berdiri nyeri betisnya. Jadi varises itu bukan cuman pembuluh darah yang berkelok-kelok, tidak. Jadi kalau pasien yang sering mengalami udem atau bengkak pada kaki pun kita harus berpikir ke arah sana. Misalnya dia masih muda tapi sering-sering bengkak pada kaki, itu mungkin kita perlu periksa. Apalagi misalnya pasiennya dengan gemuk ya,
Jadi kadang-kadang kan nggak keluar tuh pembuluh darahnya, nggak kelihatan, nggak kayak orang yang lebih kurus biasanya pembuluh darahnya lebih kelihatan misalnya. Nah itu perlu diperiksa. Demikian juga untuk pasien-pasien yang dengan cuci darah atau akses harus lebih sering-sering untuk memeriksakan aksesnya. Kadang-kadang kan pasien 1 bulan datang, 3 bulan hilang gitu kan, tiba-tiba datang udah tersumbat. Kita Udah jadi bingung tersumbat. ini kok tersumbat gitu ya. Jadi maksudnya lebih bagus kalau kita sering menjadi pasien yang lebih care terhadap diri sendiri ya. Karena kalau bukan kita siapa lagi yang kita mau care sama kita kalau bukan diri kita sendiri toh. Jadi Baik, Dok. dengan memperhatikan hal-hal yang paling kecil sekalipun mungkin itu bisa kita bawa ke rumah sakit ya, dengan berbicara dengan dokter. Nggak perlu takut, nggak semuanya harus dioperasi. Mungkin kita bisa ambil jalan dengan terapi saja atau cukup dengan konservatif tanpa terapi dengan merubah pola hidup misalnya atau yang lain. Jadi cukup dengan berbicara dengan dokter, kan Rumah Sakit Andi Makassar sudah cukup lengkap ya. Banyak Jadi dokternya banyak juga, banget dokternya. Jadi mungkin dengan berbicara dengan praktisi kesehatan, dengan dokter kita bisa jauh lebih mengerti diri kita sendiri tentunya. Baik, kalau untuk akses cuci darah itu sendiri, Dok, idealnya memang seharusnya berapa kali kontrol, Dok? Misalkan berapa kali cuci darah harus dikontrol kah atau bagaimana? Ya, kalau akses CDL ya atau kateter, sebenarnya itu harus rawat tiap hari. Ya, jangan dibiarkan dirawat 2 kali seminggu aja misalnya, karena sebenarnya untuk akses vaskuler ya itu temporer sifatnya kateter itu Sementara ya, untuk Dok, ya? sementara aja, karena dia itu adalah benda asing dalam tubuh, jadi pasti ada resiko infeksinya cukup tinggi tentunya. Dan kalau sudah infeksi itu biasanya udah kemana-mana, apa pasien-pasien CKD kan, apalagi pasien yang gagal ginjal kan, mereka punya daya tahan tubuh kan tidak seperti orang-orang normal lainnya. Pemulihan Ya, beda. beda. Jadi mereka terkadang kalau sudah infeksi CDL itu kan di dalam pembuluh darah. Jadi kalau infeksinya itu bisa jadi bloodstream infection, gampang sekali dia jadi sepsis. Begitu. Sehingga kalau bisa tidak perlu tiap hari datang ke poli, tapi mungkin seminggu sekali bisa kita lihat aksesnya, apakah ini ada tanda-tanda infeksi atau tidak, dibersihin. Kalau untuk Simino mungkin bagus sebulan sekali. Oh, Ya. jadi berbeda perlakuan ini, Berbeda Dok, ya? perlakuan karena Simino ini memang kita harapkan dia permanen. Kita harapkan dia permanen kalau Simino ya, karena tidak ada alat yang dipasang, cuman pembuluh darah yang kita sambung di dalam ya. Jadi yang kita harapkan itu permanen, sehingga ada baiknya jika kita kontrol sebulan sekali ya, untuk mengetahui oh ini ukurannya sudah masih sesuai atau sudah lebih besar atau terlalu kecil. Jadi mungkin ada intervensi yang perlu kita lakukan misalnya dengan balloning dan segala macam tadi. Untuk kasus pasien apa saja, Dok, yang oh ini butuh dengan pemasangan Simino, oh ini harus dengan kateter? Seyogyanya semua pasien dengan gagal ginjal harus dipasang Simino. Begitu. Cuman untuk emergensi ya kita harus pasang kateter. Oh, untuk tahap awal. Untuk tahap awalnya kita harus pasang kateter karena Simino itu butuh waktu untuk bisa dipakai. Minimal 6 minggu biasanya. Karena pembuluh darah disatukan, Ya, jadi ada proses penyembuhan di situ. Kemudian kita harus tunggu dia membesar ya, untuk cukup dipakai sebagai akses tentunya. Jadi begitu Sobat Sehat, apabila ada keluarga atau tetangga atau yang kita kenal rutin melakukan cuci darah di Andi Makassau, karena Andi Makassau ini juga mempunyai program layanan unggulan untuk cuci darah ya. Pasti pertama kali akan ada yang namanya akses ya, Dok. Ya, betul Pasti akan sekali. selalu dipasang karena tidak mungkin itu kita mencolok, mencabut, pasti Ya. nanti akan selalu dipasang akses untuk mempermudah dan mengurangi rasa nyeri sebetulnya. Jadi minimal kalau CDL itu harus 1 kali seminggu ya, Dok. Ya, Setidak-tidaknya dikontrol supaya tidak sampai infeksi betul, Ya. baru datang nanti ke rumah sakit. Biasanya nanti dicabut, dipasang ulang kalau sudah begitu ya. Betul. Kalau Simino nanti bisa 1 bulan sekali. Nah, untuk yang varises itu tadi, ada nggak, Dok, tips and triknya untuk yang belum kena varises? Oh, bisa. Bagaimana caranya supaya kita kan berarti sekarang Sobat Sehat sudah mulai memperhatikan ini di belakang lututnya kah, terutama ibu-ibu yang
hamil ya dok, Ya, sering betul. kan suka ada pembuluh darah yang biru-biru. Mm-mm. Nah, bagaimana itu supaya terhindar dan tidak sampai menonjol Ya, atau sampai nyeri mungkin begitu dengan dok? perubahan boleh dibilang ini perubahan pola hidup ya, gaya hidup, sorry. Jadi kayak seperti kalau wanita jangan memakai sepatu hak tinggi ya, Hmm, karena itu meningkatkan tekanan pada tungkai itu menjadi lebih tinggi. hanya yang ujungnya lancip atau kan kalau sekarang Eh, banyak yang ada sem- haknya atau semuanya Semua. dok? Kalau untuk wanita terutama yang memiliki komorbid ya seperti kegemukan Iya. misalnya atau punya turunan varises, karena itu bisa sampai 20% besar resiko untuk terjadinya varises pada kita. Jadi mungkin itu lebih memilih untuk memakai flat shoes mungkin ya. Jadi sepatu yang lebih datar tentunya dan lebih lunak ya. Jadi lebih nyaman untuk dipakai. Kemudian jika berpergian lebih dari 2 jam, itu bisa kita ini apa, lebih dari 2 jam, harus sering berdiri. Jadi setiap 2 jam itu kita berdiri, kemudian duduk kembali. Seperti itu. Saya kira kita bisa memodifikasi kita punya apa, pola hidup aja biar lebih bagus ke depannya. Iya, begitu sobat sehat semuanya. Jadi untuk hal-hal yang berhubungan dengan pembuluh darah kita sendiri itu banyak sebetulnya hal-hal yang masih bisa kita cegah ya dok. Ya. Kita promosikan, kita preventifkan karena kalau sampai derajatnya tinggi, entah itu operasi kah atau apa, tetap pasti biaya yang dikeluarkan juga akan lebih besar ya Ya, dok. betul. Entah itu dari pihak yang melakukan atau dari pihak keluarga pasti akan ada banyak karena proses pemulihan itu kan tidak 1 hari 2 hari, ada banyak sekali. Nah, begitu ada lagi dok yang kira-kira ingin disampaikan kepada sobat sehat semuanya di Kota Parepare? Saya kira itu sudah cukup, Dok. Sudah cukup lengkap ya, sobat sehat semuanya. Mudah-mudahan dengan adanya fasilitas pelayanan bedah vaskuler dan endovaskuler di Rumah Sakit Andi Makassau Kota Parepare, kesehatan, kemudian daya kualitas hidup yang diharapkan terhadap warga dan masyarakat di sekitar Kota Parepare akan semakin meningkat, dan jangan takut-takut lagi untuk berkunjung kontrol atau konsul di poli bedah vaskuler dengan Dr. Dewi Yusuf karena semuanya akan bisa dilakukan di sini, mulai dari diagnosanya, kemudian nanti ke depannya juga akan ada fasilitas angiografi atau cath lab. Wah, nanti alatnya semakin canggih dan fasilitasnya juga akan semakin bagus terutama. Sekian sobat sehat Kota Parepare, kita sudah menyampaikan informasi yang sangat penting dari narasumber kita di Rumah Sakit Andi Makassau Kota Parepare tadi. Jadi jangan lupa untuk kontrol dan konsul ke poli bedah vaskuler. Nanti bisa bertemu dengan Dr. Dewi Yusuf di sini ya. Jangan lupa follow juga Instagram dan Facebooknya RSUD Andi Makassau Kota Parepare, serta jangan lupa juga untuk di-subscribe, like, dan komen di YouTube RSUD Andi Makassau Kota Parepare. Dadah, selamat pagi.